Pemirsa, petugas kebersihan klinik gigi di Sukabumi, Jawa Barat tersengat listrik saat tengah memperbaiki atap. Sementara di Surabaya, seorang kakek tewas ditabrak pelajar pengendara motor sport. Seorang petugas kebersihan tersengat listrik saat memperbaiki atap yang bocor di lantai 2 sebuah gedung klinik gigi di Sukabumi, Jawa Barat. Korban ditemukan tergeletak di atas atap dengan kondisi sadar, namun bagian lengan serta kaki mengalami luka bakar. Petugas pemadam kebakaran langsung mengevakuasi korban dengan menggunakan tandu dan tali dari atas ketinggian. Korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah memperbaiki atap yang bocor tidak sengaja menyentuh kabel listrik yang berada di atas bangunan tersebut sehingga mengalami luka bakar serius. Alhamdulillah untuk korban bisa terselamatkan, namun kondisi korban ada luka-luka kayak terbakar gitu ya tubuhnya, tapi korban masih hidup dan langsung dilarikan ke rumah sakit di Curug, yaitu rumah sakit Medicare. Petugas menghimbau kepada warga untuk berhati-hati saat memperbaiki atap yang berada jaringan kabel listrik di atas bangunan untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sekelompok siswa berkumpul di sebuah lahan kosong di Badung, Bali. Salah seorang siswa diduga dibully pelajar lainnya meski sudah tak berdaya. Peristiwa ini diduga terjadi di belakang sekolah SMK di Nusa Dua. Korban berinisial MFU, seorang siswa kelas 10, sementara pelaku berinisial AW, siswa kelas 12. Perkelahian diduga berawal dari saling ejek di antara siswa. Meski korban sudah meminta maaf, pelaku tetap melakukan tindak kekerasan pada korban. Ini mediasi yang dihadiri oleh pihak sekolah, kepala lingkungan, termasuk pelaku dan para wali atau orang tuanya. Hasil mediasi yang jelas pihak sekolah menyerahkan semuanya ke pihak sekolah dan akan menindak tegas. Meski sudah ada mediasi, namun proses hukum tetap berlanjut berdasar laporan korban. Sementara pihak sekolah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada siswa yang terlibat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam saat sebuah sepeda motor menabrak penyeberang jalan di Jalan Raya Dupak, Surabaya, Jawa Timur. Akibat kejadian itu, kakek Kahar, 83 tahun, tewas setelah terseret sejauh 5 meter. Dari keterangan saksi, korban mengendarai sepeda motor sport saat kondisi remang-remang menjelang maghrib. Diduga kecepatannya cukup tinggi, ia tak bisa mengantisipasi saat kakek Kahar melintas untuk menyeberang. Mau nyebrang, terus nggak lihat kanan kiri. Saudara Rizky melihat tapi ngerem nggak nutup karena remnya kurang pakem. Karena tidak punya SIM, ada identitas STNK aja. Sekitar kelas 2 atau kelas 3. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk menjalani autopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Sakit hati diejek di depan umum, seorang pria menembak temannya sendiri hingga tewas. Sementara itu pelaku perampokan yang menewaskan ibu rumah tangga dengan modus beli mobil ditangkap polisi. CCTV merekam aksi penembakan terhadap seorang pria yang tengah berboncengan motor di Kecamatan Cengal, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Sang istri yang mengetahui kejadian berusaha mengejar pelaku dan meminta pertolongan warga. Akibatnya, korban tewas usai terjatuh dari motor dan tersungkur dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Dapat laporan, polisi bergerak cepat menangkap pelaku K, 40 tahun, yang tak lain masih teman korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sakit hati dan dendam karena kerap diejek saat dirinya berhutang uang di depan orang banyak sehingga pelaku merasa dipermalukan oleh korban. Motifnya adalah
karena dendam, sakit hati, dia diejek di depan umum orang banyak, sehingga dia melampiaskan di momen pagi hari ini tadi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam kurungan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Oki, Fitriadi melaporkan. Kasus perampokan sadis yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Talang Bakung, Jambi akhirnya terungkap. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah rumah indekos di Palembang, Sumatera Selatan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita mobil hasil rampokan serta senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku awalnya mendatangi korban dengan berpura-pura untuk membeli mobil korban. Namun pada akhirnya pelaku menganiaya dan merampas kunci mobil korban kemudian melarikan diri setelah mengganti plat kendaraan. Transaksi jual beli mobil, cerdiknya si pelaku dengan menggunakan medsos akun milik orang lain, dia melakukan komunikasi di rumah yang hanya ditempati oleh korban. Yang bersangkutan memaksa atau merampas dari kunci dan BPKB. Sebelumnya warga Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi digegerkan seorang ibu rumah tangga yang tergeletak bersimbah darah di kamar tidur. Diduga menjadi korban perampokan yang menyatroni rumah korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun naas nyawanya tak tertolong. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra News melaporkan. Pencuri sepeda motor di Bandar menembakkan senjata api saat akan ditangkap warga. Sementara itu seorang mahasiswa mencuri uang 80 juta rupiah di rumah pemilik kos. Aksi kawanan curanmor kembali terjadi di Kota Bandar Lampung di depan Rumah Sakit Bayangkara dan kantor Direktorat Lalu Lintas, Jalan Pramuka, Raja Basa. Aksi terekam kamera warga, 2 pelaku melaju menggunakan 1 unit sepeda motor. Salah satu pelaku terlihat melepaskan tembakan berkali-kali ke arah warga yang menghalangi. Warga hanya bisa melawan dengan melempari batu, pelaku melarikan diri. Aksi pelaku yang sedang merusak kunci motor diketahui warga. Jadi setiap laporan dari masyarakat ditindaklanjuti oleh kepolisian dan berupaya akan mencari pelaku hingga hari ini. Tapi pihak Alumni Sosial sempat menembak, itu benar ya juga? Memang betul sebanyak 5 kali dan diduga ada 2 pelaku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memburu para pelaku yang meresahkan warga. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.